Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Senior Profesor Sri Rektor Universitas Wijayakusuma, para pembantu rektor, para senior dekan-dekan, panitia Diet Natalis ke-40 yang saya banggakan, para mahasiswa, aktivis yang hadir pada hari ini, dan laporan sejenak sekarang sudah yang ikut online sudah 350 orang. Kemudian yang hadir di sini ya kurang lebih 100. Mudah-mudahan kita hadir pada hari ini punya nilai manfaat positif bagi perkembangan Indonesia pada khususnya dan Universitas Wijayakusuma pada khususnya. Selawat kepada Nabi mulia Muhammad Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita. Kemudian kita tetap berdoa kepada para pendiri Universitas Wijayakusuma ini, semoga mereka diberikan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, surga, karena mereka juga punya niat yang baik dalam rangka untuk menciptakan SDM bagi bangsa dan negara. Itu kita mendoakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, syukur kita sampaikan kepada Allah juga. Situasi kondisi COVID tetap berjalan di mana-mana di dunia, tapi apapun yang terjadi kita tetap berterima kasih dengan teknologi komunikasi, sehingga kita juga tidak perlu ketemu langsung, dan kita sekarang sudah ketemu dengan yang offline sudah 356. Bertambah terus. Dan sekali lagi kepada panitia saya ucapkan terima kasih, kepada khusus panitia tim dialog ilmiah hari ini yang dipimpin komando oleh Dr. Pak Darsono. Luar biasa persiapan memang perlu. Bapak Ibu, Diet Natalis kita sudah 40 tahun. 40 tahun itu adalah menurut saya umur matangnya. Hampir pejuang-pejuang bangsa dan negara dimanapun rata-rata umur 40 tahun. Kalau saya ibaratkan dalam sebuah pabrik usaha, industri, pabrik yang sudah 40 tahun itu sudah luar biasa. Maka ada dua yang perlu kita evaluasi yang kemarin, 40 tahun yang kemarin dan ke depan bagaimana. Maka kebetulan juga Diet Natalis kali ini juga ketemu dengan proses rencana pergantian regenerasi Universitas Wijayakusuma Surabaya. Maka hadir di sini di samping Pak Rektor juga kader-kader penerus. Filosofi pemimpin itu, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang menyiapkan kader-kadernya untuk meneruskan kepemimpinan. Maka kepemimpinan yang lebih berjaya berjalan apabila kader itu yang diberikan, dan yang lebih tahu adalah pimpinan yang sedang akan berakhir. Maka kepada para profesor yang punya pilihan, mudah-mudahan dari kader yang ada di dalam, agar bisa kita upayakan untuk bisa memimpin meneruskan perjuangan ini. Karena kader yang lebih dalam, yang dari dalam, yang lebih tahu tentang apa sih universitas. Ibaratkan sebuah perusahaan itu mau sukses itu produsennya. Kemudian unit-unit usaha apa? Nah, para dekan ini adalah unit usaha. Maka ke depan usulan saya pemimpin minimal dari dalam untuk memimpin ke depan. Tapi dia tahu persis kemudian dalam perusahaan itu ada pasar. Maka perusahaan itu bisa diterima oleh masyarakat, pasar itu yang perlu kita kuasai. Teknologi komunikasi ini merupakan bagian daripada pasar. Maka kita harus memanfaatkan teknologi komunikasi itu. Oleh karena itu ke depan harapan saya pribadi ke depan, Universitas Wijayakusuma jangan biasa-biasa saja. Harus tampil beda. Kita ini swasta, bukan BUMN. Kalau universitas negeri diam, banyak orang datang. Tapi namanya perusahaan swasta itu tidak bisa diem, Pak. Harus bergerak.
Tapi yang membayar pajak yang besar itu adalah perusahaan swasta. Artinya apa? Sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dibanding dengan negeri, swasta lebih banyak. Negeri cuma berapa? Tapi swasta luar biasa. Oleh karena itu persaingan antara perusahaan-perusahaan swasta, persaingan antara perguruan tinggi swasta itu sangat luar biasa. Oleh karena itu harapan kita dengan diet natalis ini, Universitas Wijayakusuma ke depan jangan biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa. Orang lain bisa, kita pasti bisa. Oleh karena itu jangan biasa-biasa, kita harus luar biasa. Mungkin ini bisa saya sampaikan dan saya mohon kepada Pak Rektor untuk membuka acara hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada para dekan. Dekan ini adalah kader-kader dari universitas. Mereka ini adalah kader yang ada dulu di unit-unit. Terima kasih kepada para dekan. Hari ini siap untuk memberikan pengarahan kepada kita semua melalui Zoom. Dan ini ditonton tidak hanya di dalam, di luar pun ditonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau hari ini ada acara yang kurang. Itu adalah dari kami, panitia. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Sambutan yang selanjutnya adalah disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Wijayakusuma Surabaya. Kepada beliau Prof. Haji Sri Harmaji Dr. Spesialis THT KLK, kami persilahkan. Saya memang tadi lewat tangga ya. Kalau lewat langsung takut jatuh. Karena saya menyadari bahwa saya sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, dan semua panitia dari Dies Natalis yang ke-40 dari Universitas Wijayakusuma Surabaya, para undangan sekalian, para mahasiswa, baik undangan yang luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayat sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam rangka salah satu acara daripada Dies Natalis, yaitu talkshow antara 8 dekan-dekan Fakultas Kedokteran. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa Dies Natalis ini adalah yang ke-40. Umur 40 tahun adalah umur yang matang-matangnya. Dan Universitas Wijayakusuma ini sudah 40 tahun berdiri. Dan kita selama ini mendapat kemajuan yang luar biasa. Saya sebagai rektor yang sudah 2 periode dan akan selesai pada bulan Juli, sudah menyiapkan kader-kadernya sehingga apa yang kita telah capai ini akan lebih daripada sekarang. Kita telah capai yaitu ranking daripada universitas ini ada di 100 besar dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 4.000 perguruan tinggi negeri dan swasta. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kualitas UWKS ini.
baik dari sisi akademik, terutama dosen yang mencapai akademik, dan yang paling tinggi adalah jabatan profesor, yang sampai sekarang saya belum pernah mengukuhkan seorang profesor pun. Sudah kita usulkan 4 calon guru besar, tapi apa boleh buat, Allah menghendaki lain. 4 calon, 3 sudah wafat, dan 1 calon yang masih dalam proses belum juga keluar. Sehingga memang Allah tidak menghendaki saya untuk mengukuhkan seorang guru besar dari Universitas Wijayakusuma ini. Mudah-mudahan calon-calon yang lain muncul sehingga kita bisa menambah jabatan guru besar. Dalam Dies Natalis yang ke-40 ini, panitia menggelar dialog 8 dekan yang menghadirkan semua dekan di lingkungan Universitas Wijayakusuma Surabaya sebagai pembicara. Dalam dialog ini, tiap-tiap dekan bisa menyampaikan capaian-capaian fakultasnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi fakultas dan sekaligus misi dan visi universitas. Termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi serta solusi yang bisa ditempuh sebagai langkah perencanaan memberikan tantangan tersendiri yang berbeda dengan masa lalu, terutama pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dilihat dari peserta dialog yang mewakili seluruh komponen Universitas Wijayakusuma Surabaya, acaranya akan memberi manfaat yang madai dalam pengembangan fakultas dan universitas di masa depan. Dengan mengambil tema peran dan prospek fakultas dalam pembangunan bangsa yang berbudayaan dan berkemajuan, kita semua berharap UWKS dengan semua fakultas dan program studi mampu memberikan sumbangan yang signifikan dan pembangunan bangsa dan umat manusia dengan semangat untuk terus maju dalam konteks budaya yang adiluhum. Selama mengikuti dialog ini, baik yang langsung maupun yang daring, baik luring maupun daring, terima kasih pada semua pembicara, panitia, dan para peserta yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri dialog ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dialog 8 dekan dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Wijayakusuma Surabaya saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara telah usai. Tibalah saatnya kita menutup acara pembukaan ini dengan doa bersama. Oleh karena itu, kepada Bapak DRS Bahtiar SOS MIP, kami persilahkan. Mari kita bersama berdoa dalam ajaran agama Islam, sedangkan agama yang lain tidak bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa qulta bi kitabika wa arini ma huwa maktubu syirika maktub bi wajhika maktub. Allahumma antal haq bil haq Muhammadin haq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang Maha berkuasa. Berikan ampunan segala dosa dan kekhilafan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah kegiatan Desnatalis ke-40 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai amalan solihah dan makbulah yang membawa manfaat di dini wa dunia wal akhirah bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Wahidu, ya Allah, ya Ahadu, ya Allah. Ya Allah, berikan limpahan rahmat dan hidayah kepada segenap para pimpinan kami, agar bisa membawa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menjadi universitas yang berkualitas, bertaraf internasional. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha mewujudkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka ya Allah, wujudkanlah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menjadi universitas yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Yahu zatullah, yahu sifatullah, yahu syirullah, yahu rahmatullah, yahu rahmatullah, yahu rahmatullah, yahu wujudullah. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami ini ya Allah. Kalau Engkau tidak mengabulkan, lantas kepada siapa kami memohon ya Allah? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara telah usai. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya kita akan melangkah pada kegiatan inti, yaitu Dialog 8 Dekan, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Darsono MSI. Kepada beliau kami persilahkan, dan saya Nani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, pada pagi yang sangat bersejarah ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua pejabat struktural di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta seluruh aktivis mahasiswa yang mengemban jabatan di lembaga kemahasiswaan pada hari ini hadir di Bangsal Ponco Waliko dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau boleh saya sapa satu persatu. Yang hadir di ruangan ini adalah komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, seluruh dekan dan para Wakil Dekan. Tepuk tangan. Kepala BP3 beserta unitnya, Kepala Badan Penjaminan Mutu beserta unitnya, Ketua LPPM beserta unitnya, para Kepala Biro, para Ketua Program Studi, Presiden Mahasiswa UWKS beserta sekjennya, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas, para Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh fakultas di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, dan para ketua HMJ. Dan yang tidak kalah penting yang harus juga kita sapa adalah para peserta yang hadir secara luring atau daring atau online, yang kapasitas kita hanya 500 dan alhamdulillah sudah hampir penuh. Oleh karena itu sekali lagi kita sapa beliau-beliau para peserta yang hadir secara daring di layar yang kita hadapi. Sebelum memandu kegiatan dialog 8 dekan pada hari ini, perkenankanlah saya beserta Ibu Nani untuk membacakan peraturan singkat dialog pada hari ini. Sebagaimana dialog atau diskusi atau seminar pada umumnya, pada dialog hari ini semua pihak wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai moral, agama, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita, serta nilai-nilai akademik untuk saling menghormati dan tidak saling mendiskreditkan. Yang kedua, pembicara dan para peserta berhak berbicara setelah dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, moderator memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya dialog, termasuk untuk mempersilahkan dan menghentikan pembicaraan. Sekali lagi, ketentuan dialog pada umumnya tetap kita patuhi.
Hadirin yang kami hormati, pembicara kita pada hari ini adalah 8 dekan fakultas di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oleh karena itu, kita panggil beliau-beliau yang akan tampil sebagai pembicara. Sebelumnya mohon beri aplaus untuk beliau. Yang pertama, mohon nanti duduk sesuai dengan urutannya. Dekan Fakultas Teknik, Bapak Johan Paing Heru Waskito STMT. Yang kedua, Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Insinyur Kusri Wulandari MP. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Ibu Dr. Umi Enggarsasi SHMHum. Yang keempat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Andes Ekonomi Gimanto Gunawan MMMAK. Yang kelima, sebelah sini nanti, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Andes Haji Sucahyo Tribudiono MSI. Beri tepuk tangan yang meriah untuk yang pakai topi. Yang keenam, Dekan Fakultas Bahasa dan Sains, Ibu Dr. Francisca Dwi Haryanti MPD. Yang ketujuh, Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Suhartati Dr. MS. Beri tepuk tangan. Dan yang kedelapan, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor Dr. Rohiman Sasmita, Dokter Hewan MSMM. Beri tepuk tangan. Baiklah hadirin sekalian yang kami hormati, saatnya kita beri kesempatan kepada para dekan untuk menyampaikan bahwa Universitas Wijaya Kusuma yang kaki-kakinya berada di fakultas eksis dan akan tetap eksis serta terus berkembang dengan capaian-capaian prestasi yang selama ini telah diperoleh. Oleh karena itu, mari kita simak pembicaraan dari masing-masing dekan. Dimulai dari Dekan Fakultas Teknik, begitu seterusnya. Dengan durasi waktu masing-masing dekan kami beri kesempatan maksimum selama 10 menit. Mohon maaf bila waktu ini dipandang kurang. Kami persilakan Bapak Dekan Fakultas Teknik. Waktu saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan waktu. Yang terhormat Pak Rektor beserta jajaran Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan seluruh jajaran dekanat, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, seluruh pejabat struktural di Universitas Wijaya Kusuma, Bapak Ibu dosen, karyawan, para mahasiswa dan aktivis mahasiswa yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para hadirin dan hadirat semuanya. Yang saya maksud hadirin adalah Bapak Ibu Saudara yang hadir di Bangsal Poncowaliko ini. Hadirin, hadirin, berarti hadir ya di sini di Poncowaliko itu hadirin. Sedangkan yang saya maksud dengan hadirat adalah hadir out, hadir tapi di luar dari Bangsal Poncowaliko ini yang saat ini sedang daring ya. Terima kasih. Dan di zaman milenial ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, antara luring dan daring tidak ada bedanya. No borderless, tanpa batas. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran struktural yang telah memfasilitasi acara ini dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik.
Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini ada dua paparan. Yang pertama mungkin sedikit pengenalan bahwa Fakultas Teknik terdiri dari 3 program studi, yaitu Teknik Sipil, Teknologi Industri Pertanian, dan Teknik Informatika, yang kesemuanya saat ini sudah terakreditasi B. Dan secara keseluruhan, Fakultas Teknik sampai dengan saat ini telah meluluskan 1.800 sarjana. Mereka semua telah bekerja baik di perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Dan kalau saya melihat foto-foto para alumni yang diunggah di media sosial, mereka menggunakan pakaian seragam perusahaan multinasional dengan logo yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Ada perasaan bangga dan penuh syukur. Ternyata perjuangan kami mendidik mereka sehingga saat ini menjadi orang-orang besar dan sukses tidak pernah sia-sia. Itu yang pertama. Untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran, seluruh program studi di Fakultas Teknik, yaitu Teknik Sipil, Teknologi Industri Pertanian, dan Teknik Informatika, telah berhasil mendapatkan hibah rekonstruksi kurikulum Merdeka Belajar. Ini artinya Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya saat ini telah berada dalam satu gerbong kereta kemajuan yang sedang digerakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan berikutnya, selama 1 tahun masa pandemi ini, ada 5 dosen Fakultas Teknik yang telah berhasil menyelesaikan studi lanjut tingkat doktoral atau S3. Dari 5 dosen tersebut, 3 dari Teknik Sipil, maaf bukan 5 ya, tapi 6. 3 dari Teknik Sipil dan 3 dari Teknologi Industri Pertanian. Yang dari Teknik Sipil, kalau saya boleh sebut nama, Dr. Insinyur Siswoyo MT, Dr. Insinyur Suryandrani Priyatoro Mahmud, beliau di sana. Lalu Dr. Insinyur Utari Katulistiani, sedangkan yang dari program studi PIP ada Dr. Insinyur Endang Retno Widowati, Dr. Insinyur Endang Nurhatati MP, beliau Wakil Rektor 4, dan Dr. Insinyur Mujianto. Ada 6 dosen Fakultas Teknik yang menyelesaikan studi S3-nya. Dan saat ini sudah ada 2 dosen dari Fakultas Teknik yang dalam proses pengurusan menjadi guru besar, yaitu Ibu Dr. Insinyur Fungki Sri Rejeki dan Ibu Dr. Insinyur Endang Retno Widowati. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Rektor yang mungkin kami terlambat sehingga beliau-beliau ini tidak bisa dikukuhkan oleh Pak Rektor. Mohon maaf Pak Rektor. Jadi jika selama ini banyak masyarakat berpendapat bahwa di masa pandemi ini adalah masa yang tidak produktif, mohon maaf saya tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan tersebut. Sebab 6 dosen Fakultas Teknik tersebut telah menunjukkan data dan fakta yang sebaliknya. Di masa pandemi ini kita bisa tetap produktif dan berprestasi. Saya sambil baca biar hanya tidak ngelantur. Dan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, ada 4 dosen yang berhasil mendapatkan hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat atau DRPM dengan total nilai hibah mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Selain itu, tim riset dari program studi Teknologi Industri Pertanian yang diketuai oleh Ibu Insinyur Diana Pusti Basari MP, nah tahun ini berhasil mendapatkan hak paten dari karya inovasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi sekali lagi, ini membuktikan bahwa di masa pandemi ini Fakultas Teknik tetap bisa produktif. Di bidang kemahasiswaan ada 2 mahasiswa Fakultas Teknik yang berhasil lolos program kampus mengajar. Selain itu ada juga yang berhasil menjadi juara nasional di lomba-lomba bidang minat bakat, misalnya
fotografi, futsal, pencaksilat, vlog, dan lain-lain. Khusus untuk aspek berkebudayaan, dapat kami sampaikan bahwa sejak Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mencanangkan diri sebagai kampus budaya, maka Fakultas Teknik pun saat itu langsung bergerak mengikuti. Hal pertama adalah dengan memilih semboyan berteknologi dalam bingkai budaya untuk kegiatan masa orientasi mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menanamkan mindset berkebudayaan sejak awal kuliah. Selanjutnya, benih mindset berkebudayaan ini yang telah tertanam ditumbuh kembangkan melalui latihan kepemimpinan mahasiswa yang bertema Hasta Brata, sebuah konsep kepemimpinan berlandaskan pengendalian diri dalam 8 unsur alam. Dalam bidang penelitian sedang dilaksanakan rancangan kuliner kewijayakusumaan, yaitu kreasi produk coklat dengan menampilkan karakter kewijayakusumaan. Penelitian ini diketuai oleh Ibu Dr. Insinyur Endang Retno Wedowati. Dan tahun depan akan dilakukan penelitian lagi dengan tema Napak Tilas Virtual Kewijayakusumaan. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Bapak Dr. Insinyur Anang Kukuh dari program studi Teknik Informatika. Penelitian ini bertujuan untuk mendekatkan generasi milenial dengan jati diri budayanya melalui media digital. Untuk aspek kolaborasi guna mempercepat kemajuan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dapat kami sampaikan bahwa sejak rapat kerja tingkat universitas pada tahun 2017 yang mencanangkan pentingnya kolaborasi antar unit kerja, Fakultas Teknik segera menindaklanjuti komitmen kolaborasi tersebut. Salah satu dosen Fakultas Teknik berkolaborasi dengan salah satu dosen Fakultas Kedokteran Hewan, mengerjakan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi selama 3 tahun, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dosen tersebut adalah Johan Paing STMT dan Dr. Andes Kriswandono MSI. Sejak tahun 2020 yang lalu, seorang mahasiswa Fakultas Teknik berkolaborasi dengan mahasiswa FISIP menyusun proposal PKM yang diunggah awal tahun 2021. Sebenarnya masih banyak capaian-capaian yang lain, namun pada kesempatan yang baik ini dengan alokasi yang sangat terbatas, kami hanya menyampaikan yang highlight saja. Paparan kedua yaitu aspek pengembangan. Salah satu fokus pengembangan Fakultas Teknik adalah ikut mendukung program peningkatan dan pemantapan internasionalisasi kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Adapun aspek internasionalisasi ini meliputi akreditasi, publikasi, baik jurnal maupun seminar, pertukaran dosen dan mahasiswa, yang semuanya diarahkan pada skala multinasional. Fokus berikutnya adalah terkait dengan tuntutan dunia industri terhadap soft skill lulusan. Kita semua tahu. Mohon maaf Pak Dekan. 1 menit lagi ya. Siap. Kita semua tahu bahwa komposisi hard skill dan soft skill di kampus adalah 80 dibanding 20. Sedangkan di dunia industri komposisinya terbalik. Tuntutan pada aspek soft skill mencapai 80%. Untuk memenuhi tuntutan industri tersebut, saat ini Fakultas Teknik sedang mengembangkan program seri pengembangan soft skill. Program ini diketuai oleh Bapak Firman Pratama, Eskom Mkom dari program studi Teknik Informatika yang juga pakar di bidang AMC,
Analytical Mindset Control. Program ini merupakan panduan yang berisi tentang konsep, materi, metode, dan indikator capaian untuk meningkatkan daya saing lulusan pada aspek soft skill. Sebenarnya ada satu fokus lagi, yaitu Total Improvement Program. Tapi karena sudah diingatkan waktunya, maka saya akhiri di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Teknik Johan Paing Heru Waskita STMT. Selanjutnya dari Dekan Fakultas Pertanian Insinyur Koesri Wulandari MP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan. Selamat pagi Bapak Ibu Dekan, serta Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan tak lupa saya banggakan aktivis organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mohon izin kami menyampaikan progres dari Fakultas Pertanian sesuai dengan visi Fakultas Pertanian sebagai fakultas unggulan yang menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkarakter, berkemampuan wirausaha, dan berwawasan lingkungan. Jadi sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selanjutnya visi tersebut di breakdown ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. Fakultas Pertanian mempunyai 3 program studi, yaitu yang pertama agroteknologi dengan nilai akreditasi A. Capaian ya, tepuk tangan. Dengan profil lulusan mencetak manajer bidang pertanian. Yang kedua, pelaku bisnis pertanian, dan yang ketiga, peneliti. Program studi yang kedua adalah program studi agribisnis jenjang S1 dengan nilai akreditasi B. Profil lulusan dari program studi agribisnis ini adalah mencetak millennial entrepreneur agribisnis, dan yang kedua profesional karakter bidang agribisnis. Yang ketiga program studi magister agribisnis jenjang S2 yang baru saja diakreditasi dengan 9 standar, nilai akreditasi sangat baik. Berdasarkan nilai akreditasi tersebut dapat dibuktikan bahwa Fakultas Pertanian dengan 3 program studi mendapatkan pengakuan baik secara internal maupun eksternal dengan kualitas baik. Kualitas baik ini bisa kita ketahui dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, kita ketahui dari kualifikasi dosen, berdasarkan jenjang pendidikan. Semua dosen di Fakultas Pertanian dengan jumlah 19 dosen, 50% berpendidikan S3, 50% berpendidikan S2. Nah, ini nanti akan menjadi rencana pengembangan bagi kami. Kemudian berdasarkan jabatan fungsional akademik, semuanya rata-rata lektor dan lektor kepala. 40% lektor, 40% lektor kepala, asisten ahli tinggal 10%, sedangkan guru besar 10%. Kemudian kalau kita lihat dari dosen berprestasi, pada setiap pemilihan dosen berprestasi di tingkat universitas selama 2 tahun, nominasi
pasti diambil dari dosen Fakultas Pertanian. Pada tahun 2020, juara 1 pemilihan dosen berprestasi di tingkat universitas untuk bidang ilmu eksakta diraih oleh dosen Fakultas Pertanian, yaitu Dr. Insinyur Elika Juniarti. Juara kedua juga diraih oleh dosen Fakultas Pertanian, yaitu Dr. Insinyur Nugraheni Susantina Wismuyati. Demikian juga pada tahun, itu tadi tahun 2019. Demikian juga pada tahun 2020, kembali lagi juara 1 pemilihan dosen berprestasi di tingkat Universitas Wijaya Kusuma, juga dari Fakultas Pertanian, yaitu Ibu Dr. Insinyur Nugraheni Susantina Wismuyati. Dan yang kedua, bidang penelitian. Pelaksanaan penelitian dosen pertanian dilaksanakan melalui dana internal dan juga dana dari hibah dikti yang kedua. Berdasarkan dana dari hibah dikti, pada tahun 2020 dari 7 penelitian dosen UWKS yang diterima didanai dengan hibah dikti, 3 penelitian diantaranya adalah penelitian dosen Fakultas Pertanian. Kemudian alhamdulillah juga pada tahun 2021 dari 5 penelitian dosen Universitas Wijaya Kusuma yang didanai dari dana dikti, 1 diantaranya adalah peneliti dari dosen Fakultas Pertanian, yaitu Bapak Dr. Insinyur Dwi Haryanta MS. Selain dana internal dan dana hibah dikti, Fakultas Pertanian juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, diantaranya mulai dari Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Bondowoso, dan sekitarnya. Publikasi hasil penelitian rata-rata untuk dosen Fakultas Pertanian adalah 2 publikasi per tahun per dosen. Demikian juga publikasi untuk karya ilmiah mahasiswa lulusan S1, semuanya sudah dipublikasikan dalam jurnal program studi. Sedangkan publikasi lulusan S2 sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Pada semester Gasal 2020-2021, alumni yang baru saja lulus itu sudah 2 yang dipublikasi di jurnal internasional. Jadi Fakultas Pertanian juga aktif dalam melakukan penelitian. Kemudian untuk pendidikan dan pengajaran, kedua program studi kami di Fakultas Pertanian mendapatkan dana hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan adanya dana hibah ini memberikan kesempatan bagi program studi untuk melakukan pengembangan kurikulum menuju kurikulum MPKM guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi sesuai dengan dunia kerja. Nah, hal ini sesuai dengan harapan Bapak Rektor yang tertuang dalam Peraturan Rektor nomor 28 tahun 2020 bahwa pada semester Gasal 2021-2022 semua program studi di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya harus melakukan atau mengimplementasikan kurikulum MPKM. Jadi dengan kurikulum MPKM ini rasanya menguntungkan bagi mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa, aktivis mahasiswa yang hadir pada di Bangsal Poncowaliko ini selamat ya, selamat kalian kuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi kami dari program studi ini sudah mempersiapkan kurikulum MPKM sehingga nanti kalian siap dalam dunia kerja. Karena sesuai dengan kurikulum KKNI, lulusan S1 dengan level 6 itu ternyata belum siap untuk terjun ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu sekarang ada kebijakan MPKM.
Saya lanjut. Jadi implementasi tersebut untuk program studi kami sudah kita laksanakan mulai semester genap ini Bapak Rektor, sudah mulai semester genap tahun 2020-2021 sudah kita laksanakan, yaitu kegiatan mengajar pada kampus mengajar, ada 1 mahasiswa, jadi termasuk kegiatan dengan non-mitra gitu intinya, untuk kegiatan asistensi di lembaga kependidikan. Kemudian ada juga mahasiswa kami 1 orang yang mengikuti kegiatan kewirausahaan di inkubator Universitas Wijayakusuma Surabaya. Jadi sudah kami implementasikan. Kemudian kalau kami mengaitkan dengan ini, dengan tema dialog pada hari ini adalah peran fakultas dalam pengembangan berkebudayaan dan berkemajuan. Nah, di manakah letak peran fakultas ini? Kalau di Fakultas Pertanian mungkin juga untuk fakultas lain pada umumnya. Jadi dalam pelaksanaan MBKM ini kita melakukan rekonstruksi perkuliahan, rekonstruksi kurikulum. Kita membuat capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran itu kita masukkan unsur sikap, unsur keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya unsur-unsur itu kita masukkan ke dalam mata kuliah, beberapa mata kuliah. Sehingga diharapkan nanti output lulusan kita itu tidak hanya paham tentang ilmu yang sesuai dengan keahliannya, tetapi bisa kita cetak lulusan milenial yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak lupa tentang jati diri, norma, dan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Sehingga sehingga bisa terbukti jiwa kepemimpinan atau jiwa kewijayakusumaan, yaitu tatak, tetek, teguh, tanggon, dan trapsilo. Demikian peranan Fakultas Pertanian, khususnya juga fakultas yang lain pada umumnya dalam pembangunan berkebudayaan dan berkemajuan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Fakultas Hukum, Dr. Umi Enggarsasi, SH MHum. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Wijayakusuma, kemudian Wakil Rektor, pejabat-pejabat di Universitas Wijayakusuma Surabaya, dan panitia Dies Natalis yang tahun ini visip. Terima kasih karena acara ini juga acara yang baru kali ini terselenggara. Terima kasih panitia, paling tidak fakultas-fakultas bisa menyuarakan apa yang ingin disuarakan. Seperti tadi disampaikan, tadi sebenarnya saya sudah menyiapkan apa yang harus saya bicarakan. Tapi dengan pidato dari Bapak Rektor, sebelumnya minta maaf Pak Rektor, Fakultas Hukum belum bisa, guru besarnya belum bisa, itu mohon maaf. Dan tantangan bagi Ketua Panitia bahwa jangan biasa-biasa aja, tapi gimana yang luar biasa dan biasa di luar, saya gitu. Ya, jadi ini merupakan tantangan bagi Fakultas Hukum. Kami Fakultas Hukum sudah menyiapkan itu semua, jadi Pak Ketua. Jadi sesuai dengan tema yang ada bahwa peran fakultas dalam pembangunan bangsa yang berkebudayaan dan berkemajuan. Gimana fakultas berperan dalam hal ini? Ya, tentunya ini juga sudah sesuai dengan visi Fakultas Hukum. Gimana menyiapkan program studi yang mana tahun 2023 Fakultas Hukum itu sudah go internasional. Menunjukkan bahwa kita tidak hanya biasa aja, tapi disiapkan untuk yang luar biasa. Sedangkan persiapan apa aja yang dilakukan Fakultas Hukum, jadi mulai dari dalam yang kita siapkan dari dosen-dosennya, jadi ini berkaitan dengan dosen yang siap untuk go internasional, dengan dosen Fakultas Hukum jumlah 33, 50% sudah doktor, dan alhamdulillah
generasi muda, jadi dokter-dokter yang masih muda sehingga semangatnya masih membara. Itu Pak Rektor dan semuanya. Ini yang kami banggakan untuk bisa go internasional yang tidak biasa saja. Jadi itu. Selain itu di Fakultas Hukum memang kita dorong. Jadi kalau yang belum dokter semua sudah sekolah sebagai kandidat dokter. Ya. Selain dosennya, Fakultas Hukum untuk bisa tidak biasa tadi, tenaga kependidikan juga kita dorong. Jadi tenaga pendidikan kita di Fakultas Hukum itu ada 10 orang, KTU-nya itu Magister Hukum. Tunjukkan bahwa mereka juga siap untuk go internasional. Jadi kita tidak hanya dosennya aja, juga tenaga kependidikan, karena kita butuhkan itu. Kalau kita berhubungan dengan luar, tentunya kemampuan itu harus siap. Jadi itu Fakultas Hukum berusaha untuk tidak biasa-biasa aja. Itu kedua. Ya, itu. Sedangkan Fakultas Hukum memang telah ada di WK sejak 1981 untuk program S1 dan S2-nya tahun 2010 dan sudah menghasilkan lulusan sekitar 15.000 untuk S1 dan S2-nya sekitar 500 lulusan. Gimana sih peran mereka untuk bangsa kita? Tentunya sesuai dengan tema ini bisa kita ikuti dari tracer kita. Mungkin Pak Joyo bisa tahu gimana posisi dari alumni Fakultas Hukum. Semua bidang itu hampir semua bisa dimasuki oleh alumni Fakultas Hukum, baik di negeri ataupun di swasta. Itu menunjukkan bahwa alumni Fakultas Hukum itu sangat berperan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Bahkan yang kemarin yang barusan lulus di wisuda, Pak Rektor, kemarin lapor sudah masuk di pengadilan, keterima di hakim pengadilan, ditugaskan di Sulawesi Tengah, jadi baru ke fakultas. Jadi itu menunjukkan bahwa ada peran dari fakultas gimana memberikan bekal kepada alumninya dan bisa bersaing di luar sana. Jadi itu yang disiapkan dari Fakultas Hukum. Kemampuan itu terus kita pacu, baik di dalam atau di luar, sehingga kalau tadi sudah sampaikan kita harus menyiapkan hard skill, soft skill, tapi kita tambahkan juga sesuai dengan kampus kita sebagai kampus budaya, kita juga perlu social skill, karena ini dibutuhkan dengan kondisi daring seperti ini, kondisi sosial, kemampuan sosial tersebut perlu juga ditekankan. Gimana? Itu sangat diperlukan, karena kalau tidak nanti hubungan satu dengan lainnya akan lepas. Sehingga social skill itu di Fakultas Hukum sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Selain seperti tadi sampaikan hard skill dan soft skill itu tetap bekal yang wajib ada. Nah itu yang ditekankan. Apa yang telah dilakukan? Jadi kebiasaan-kebiasaan di Fakultas Hukum, jadi mungkin fakultas lain bisa melihat dan meniru. Jadi kekompakan Fakultas Hukum itu sangat-sangat ditekankan. Jadi tidak ada perbedaan antara senior dan junior itu, sehingga setiap kegiatan itu hampir semua ada rasa memiliki dan keluarga besar itu jadi satu, punya tanggung jawab yang sama. Keberhasilan itu juga merupakan keberhasilan keluarga besar Fakultas Hukum. Sedangkan ikatan dari Fakultas Hukum tidak hanya yang di dalam, kita juga punya kelompok alumni. Jadi alumni perangkatan itu ada di WA Group, jadi untuk menekankan social skill itu juga beberapa kelompok-kelompok yang di luar yang sangat kita butuhkan itu kaitannya dengan apa? Kebutuhan-kebutuhan dari Fakultas Hukum. Ya. Dari bidang akademik, ya kan? Dari bidang akademik Fakultas Hukum dengan Adik 1 Bapak Ahmad Basuki, SHMH, itu sudah selalu menyiapkan gimana perkembangan yang ada. Jadi seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, insya Allah semester depan kita siap dengan berbagai persiapan yang sudah kita lakukan untuk kurikulum semester dasar ini. Nah, itu sehingga peran dari Fakultas Hukum kaitannya dengan bangsa, kita tetap gimana pemerintah mengendaki kita selalu siap hal tersebut. Demikian juga di bidang lainnya, di bidang 2, kaitannya dengan administrasi, kerjasama, dan keuangan yang
Wadah duanya Bapak Dr. Edi Krisharyanto, ini juga siap menjalin kerjasama dengan bimbingan dari Bu Endang, Parek 4. Jadi kita punya kerjasama banyak sekali dengan berbagai instansi baik negeri ataupun swasta. Sebenarnya Merdeka Belajar itu sudah sejak lama Fakultas Hukum sudah melakukan kegiatan, tapi wadahnya bukan seperti yang dihendaki Mas Menteri itu. Tapi kita ada program magang, ada kuliah lapangan. Nah itu sudah menunjukkan model Merdeka Belajar. Sehingga sejak dulu kita sudah punya kerjasama dengan berbagai pengadilan negeri yang ada di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri, Kumham atau lainnya. Nah ini tinggal bagaimana memperbesar, menyiapkan dengan program kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Jadi insya Allah Fakultas Hukum sudah siap menangani hal tersebut. Demikian berkaitan dengan kerjasama, berkaitan dengan administrasi seperti tadi, Fakultas Hukum siap administrasi dengan jam piket tertentu karena Fakultas Hukum punya kelas pagi dan kelas malam. Jadi mahasiswa kalau nantinya masuk Fakultas Hukum yang bekerja silakan masuk dengan kelas malam jam 6 kuliahnya sampai jam 9. Kita fasilitasi hal tersebut karena kita nggak menutup kebutuhan-kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Di bidang kemahasiswaan, ya kan, di bidang kemahasiswaan kita tahu bahwa kondisi pandemi itu bukan halangan, tapi tantangan bagi mahasiswa ataupun dosen Fakultas Hukum